Mengenal Muko-Muko tahun 1870 dari koloni Inggris ke wilayah Belanda. Suku Muko-Muko memiliki kesamaan kebudayaan dengan Minangkabau, sehingga kadang-kadang juga disebut sebagai bagian dari suku Minangkabau. Wilayah Minangkabau yang memiliki kesamaan tertinggi dengan suku Muko-Muko ini adalah wilayah Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan. Tahukah Sana bahwa Muko-Muko yang kini berada di Provinsi Bengkulu dulunya adalah wilayah kekuasaan Inggris, bukan Belanda, seperti kebanyakan wilayah lain di Indonesia. Muko-Muko adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian utara Provinsi Bengkulu, berbatasan langsung dengan bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebelum tahun 1824, wilayah ini bersama dengan seluruh Bengkulu merupakan bagian dari koloni Inggris. Hal ini berbeda dengan sebagian besar wilayah lain di Nusantara yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, melalui Traktat London tahun 1824, Inggris dan Belanda melakukan pertukaran wilayah kekuasaan. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda, dan sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Temasik yang kini kita kenal sebagai Singapura kepada Inggris. Sejak saat itu, wilayah Bengkulu termasuk Muko-Muko resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan sebuah laporan tentang Muko-Muko yang berjudul Muko-Muko and Beterak Nederland en Volkenkunde van Nederland India. Judul tersebut dapat diterjemahkan sebagai Muko-Muko, sebuah kontribusi untuk ilmu geografi dan etnologi Hindia Belanda. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Muko-Muko berstatus sebagai sebuah Regentschaft atau wilayah administratif setingkat kabupaten yang dipimpin oleh seorang regen atau bupati. Sampai dengan bulan Januari 1859, tercatat 5 nama tokoh yang pernah menjabat sebagai regen Muko-Muko. Yang pertama, Tuanku Paduka Sari Maharaja Sultan Gandam Shah, yang menurut catatan itu beliau memerintah selama 80 tahun dari tahun 1681 hingga tahun 1761. Yang kedua, Tuanku Sultan Sari Maharaja Pasisir Barat Shah, yang memerintah dari tahun 1761 hingga 1806. Yang ketiga, Tuanku Sari Maharaja Sultan Kalipatullah Hidayat Shah, memerintah dari tahun 1806 hingga 1833. Dan yang keempat, Tuanku Sari Maharaja Sultan Hidayatullah Shah dari tahun 1833 hingga 1836. Dan yang terakhir yang memerintah Regentschaft Muko-Muko adalah Tuanku Sari Maharaja Sultan Takdir Kalipatullah Shah. Mulai memerintah sejak 22 April 1836
hingga saat dicatat pada bulan Januari 1856. Referensi lainnya menyatakan Sultan Takdir Khalifatullah Shah memerintah sampai tahun 1870. Kita lanjutkan dengan pembagian administrasi Regentskap Muko-Muko. Wilayah ini dibagi atas 5 onderafdeling yang terdiri dari onderafdeling Muko-Muko, onderafdeling Bantal, onderafdeling Ipuh, onderafdeling Seblat, onderafdeling Ketaun. Kelima onderafdeling tersebut terletak di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera dengan pusat onderafdeling yang berada di tepian Samudra Hindia. Wilayahnya merupakan dataran rendah yang sempit yang di sisi timur dibatasi oleh pegunungan Bukit Barisan. Di kawasan tersebut mengalir sejumlah sungai yang berhulu dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Samudra Hindia. Sungai di pantai barat ini relatif pendek jika dibandingkan dengan sungai-sungai besar yang mengalir ke pantai timur Sumatera. Perkampungan masyarakat di Regentskap Muko-Muko ini berkembang di sepanjang aliran sungai tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan ulasan sungai dan perkampungan di Regentskap Muko-Muko di kelima onderafdelingnya. Yang pertama, onderafdeling Muko-Muko. Onderafdeling Muko-Muko wilayahnya berbatasan dengan Indrapura Kerasidenan Sumatera Barat yang berpusat di Padang dan wilayah paling utara di Regentskap Muko-Muko. Onderafdeling Muko-Muko beribu kota di kota Muko-Muko saat ini, tepatnya di bagian muara Sungai Air Selagan. Air Selagan ini juga disebut sebagai Sungai Muko-Muko. Terdapat 3 sungai penting di onderafdeling Muko-Muko, yakni Air Majunto di bagian utara, Air Selagan atau Air Muko-Muko di bagian tengah, dan Air Dikit di bagian selatan. Perkampungan penduduk berada di sepanjang 3 sungai tersebut. Pertama, kita lihat perkampungan di Air Majunto. Menurut catatan dokumen tersebut, perkampungan di sepanjang Air Majunto tahun 1870 yang dapat ditelusuri oleh Nagaripedia mulai dari hilir ke hulu adalah Lubuk Sanai, Pauh Terenja, Tanjung Alai, Lubuk Gedang, Arah 3, Pondok Baru, dan Pondok Panjang. Di Air Selagan, perkampungan besarnya adalah Pasar Muko-Muko yang menjadi pusat Regentskap Muko-Muko. Ke arah hulunya terdapat perkampungan Teras Terunjam, Lubuk Sahung, dan Sungai Ipuh. Juga terdapat perkampungan Sungai Lintang dan Sungai Rengas yang berada di bantaran Sungai Rengas, anak sungai dari Air Selagan. Di Air Dikit, perkampungannya adalah Pondok Lunang, Saribulan, dan Penarik. Pasar Muko-Muko yang merupakan pusat pemerintahan Regentskap Muko-Muko berada di muara Air Selagan. Air Selagan di muaranya membentuk sebuah laguna yang tersambung hingga ke muara Air Majunto. Nah, kota Muko-Muko yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Muko-Muko berkembang di sisi timur sepanjang laguna yang menghubungkan muara Air Selagan dengan Air Majunto. Pada tahun 1870, terdapat 17 dusun atau perkampungan di onderafdeling Muko-Muko. Namun, 24 tahun kemudian dalam catatan Belanda tahun 1894, perkampungan di onderafdeling Muko-Muko bertambah. Beberapa perkampungan terutama di bagian hulu seperti Lubuk Pinang, Sukapindah, Resno, Lalang Luas, Pondok Kopi, Surian Bungkal atau Sungai Jerinjing yang tercatat pada peta tahun 1894. Kita lanjutkan ke onderafdeling Banta.
Onderafdeling Bantal memiliki dua sungai utama, yakni Air Bantal di bagian utara dan Air Teramang di selatan. Onderafdeling Bantal berpusat di Pasar Bantal yang terletak di muara Sungai Air Bantal. Pada tahun 1870, perkampungan yang terdapat di Air Bantal adalah Pasar Bantal, Nenggalo, Perinja, dan Pondok Baru. Di sepanjang Air Teramang terdapat sejumlah dusun atau perkampungan mulai dari Pondok Suguh, Pondok Kandang, Kedrasan Tunggal, dan Pondok Air Keruh. Di anak sungai Air Teramang juga terdapat sejumlah permukiman seperti Air Berau, Air Biku, dan Bunga Tanjung. Menurut catatan Belanda tahun 1870, terdapat 12 dusun di Onderafdeling Bantal. Namun, pada peta tahun 1894, terdapat sejumlah perkampungan lain yang mulai tercatat seperti Pondok Rendah, Perinja, dan Tapak Panjang. Kita berlanjut ke selatan, ke Onderafdeling Ipuh. Di wilayah Onderafdeling Ipuh terdapat 5 sungai, yakni Air Ipuh atau sekarang dikenal sebagai Batang Muar, Air Hitam, Air Retak, Air Bulu, dan Air Rami. Pasar Ipuh yang merupakan ibu kota Onderafdeling Ipuh berada di muara Air Ipuh. Berdasarkan data Belanda tahun 1870 itu, Air Hitam menjadi satu-satunya sungai di Onderafdeling Ipuh yang tidak memiliki perkampungan di sepanjang aliran sungainya. Sekarang kita lihat perkampungan di 4 sungai lainnya. Nagaripedia hanya menemukan 1 perkampungan di aliran sungai Air Retak dan Air Bulu yang hanya memiliki 1 perkampungan di bantaran sungainya. Dusun Retak di Sungai Air Retak dan Dusun Air Bulu di Sungai Air Bulu. Sedangkan Air Ipuh atau Batang Muar memiliki banyak perkampungan sampai ke hulunya. Selain Pasar Ipuh, arah ke hulunya terdapat perkampungan Dusun Sibak, Dusun Serami, Talang Arah, Lubuk Talang, dan Talang Balai. Air Rami, sungai paling selatan di Onderafdeling Ipuh, hanya memiliki 2 perkampungan, yakni Air Rami dan Dusun Pulau. Jumlah dusun yang tercatat dalam dokumen Belanda di wilayah Onderafdeling Ipuh berjumlah 11 dusun. Dalam peta Belanda tahun 1894, jumlah perkampungan yang tercatat bertambah dengan hadirnya Semundam, Durian Sarang Ulai, Talang Ketayu di bantaran Air Ipuh, dan hadirnya Retak Hilir dan Retak Hulu di bantaran Air Retak. Di Air Bulu juga muncul permukiman bernama Air Basah, dan di Air Rami juga hadir perkampungan Air Ambahang dan Talang Tengah. Lanjut ke Onderafdeling Seblat, yang di hulunya berdiri Gunung Seblat, yang namanya diambil untuk nama Taman Nasional Kerinci Seblat yang membentang di 4 provinsi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat. Terdapat 4 sungai di Onderafdeling Seblat, yakni Air Sabai, Air Senaba, Air Seblat, dan Air Karang Pulau. Pusat pemerintahan Onderafdeling Seblat berada di muara Air Seblat. Dari keempat sungai di Onderafdeling Seblat, pada tahun 1870 tidak terdapat perkampungan di Air Karang Pulau. Di Air Sabai dan Air Senaba hanya ada 1 perkampungan, yakni Dusun Sabai dan Dusun Senaba. Perkampungan yang banyak berada di aliran Air Seblat dengan perkampungannya mulai dari Seblat, Talang Arah, Arah Bubus, Talang Tengah, Talang Gelumpang, dan Air Tenang. Dokumen Belanda tahun 1870
memperlihatkan hanya terdapat 7 dusun di Onderafdeling sebelah. Pada peta tahun 1894, terdapat penambahan dusun yang dicatat Belanda. Namun, tidak sebanyak di wilayah lain seperti munculnya permukiman anak dusun Sabai, Talang Sekah, dan Karang Pulau di aliran air Karang Pulau. Terakhir, Onderafdeling Ketaun. Onderafdeling Ketaun berada paling selatan. Belanda mencatat di wilayah ini terdapat 3 sungai yang didiami penduduk, yakni Air Ketaun, Air Urai, dan Air Lelangi. Air Lelangi merupakan anak sungai utama dari Air Ketaun. Catatan Belanda tahun 1870 memperlihatkan terdapat 12 dusun atau permukiman di Onderafdeling Ketaun. Namun, Nagaripedia hanya mampu mengidentifikasi 5 perkampungan, yakni Ketaun, Dusun Raja, dan Tanjung Alai di bantaran Sungai Air Ketaun, dan Dusun Pagardin, dan Dusun Tanjung Dalam di aliran Sungai Air Lelangi. Dalam peta Belanda tahun 1894, terdapat banyak data perkampungan yang muncul, terutama permukiman yang berada di bagian pedalaman Air Ketaun di sekitar Napal Putih. Mungkin karena posisinya yang berada di pedalaman membuat permukiman tersebut belum terdata oleh Belanda. Perkampungan seperti Napal Putih, Air Tenang, Muara Santan, Lubuk Mindai, Talang Selmia, Gunung Payung, Pondok Bakil, Jabi, Tanjung Kemenyan, atau Telau Anggung yang berada di pedalaman sudah tercatat. Pada peta tahun 1895 di bantaran Sungai Air Urai juga muncul perkampungan yang bernama Urai. Kita lanjutkan dengan etnis yang terdapat di Rigenskap Muko-Muko ini. Penduduk yang mendiami wilayah Rigenskap Muko-Muko dapat dibagi atas suku Muko-Muko dan suku Pekal. Suku Muko-Muko mendiami wilayah Onderafdeling Muko-Muko dan Onderafdeling Banta. Sedangkan suku Pekal mendiami wilayah Onderafdeling Ipuh, Seblat, dan Ketaun. Suku Muko-Muko memiliki kesamaan kebudayaan dengan Minangkabau, sehingga kadang-kadang juga disebut sebagai bagian dari suku Minangkabau. Wilayah Minangkabau yang memiliki kesamaan tertinggi dengan suku Muko-Muko ini adalah wilayah Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan. Suku Pekal yang mendiami bagian selatan Rigenskap Muko-Muko merupakan akulturasi dari kebudayaan Minangkabau dengan kebudayaan Rejang, daerah tempat bertemunya kedua kebudayaan sehingga melahirkan sebuah suku baru yang dinamakan suku Pekal. Keunikan suku Pekal adalah posisi wilayah yang mempengaruhi tingginya pengaruh kedua kebudayaan tersebut. Semakin dekat posisi permukiman suku Pekal ke wilayah kebudayaan Rejang, semakin tinggi pula pengaruh kebudayaan Rejang. Sebaliknya, semakin dekat permukiman suku Pekal ke wilayah Minangkabau, semakin tinggi pula pengaruh kebudayaan Minangkabau. Kita lanjutkan administrasi pemerintahan saat ini. Wilayah Rigenskap Muko-Muko saat ini terbagi ke dalam 2 wilayah pemerintahan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Wilayah Onderafdeling Muko-Muko, Bantal, dan Ipoh saat ini menjadi wilayah Kabupaten Muko-Muko. Sedangkan 2 Onderafdeling di selatan, Seblat dan Ketaun, saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian sana ulasan kita tentang Muko-Muko tahun 1870. Pada saat itu, Muko-Muko berstatus sebagai sebuah Rigenskap yang dipimpin oleh seorang Rigen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar budaya, adat, dan sejarah yang ada di Indonesia. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu,
cintai Indonesia, jelajahi dunia.